Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di YouTube channel Uni Official. Karena banyak banget yang request aku ngebahas tentang mager, di video kali ini aku bakalan sharing sedikit tentang 5 tips mengatasi mager ala Uni. Sebelum lanjut, aku mau mengajak teman-teman untuk merenungi sedikit tentang waktu. Semua manusia memiliki kapasitas waktu yang sama, yakni 24 jam setiap harinya. Akan tetapi, dalam waktu yang sama, ada orang yang begitu produktifnya dapat melakukan banyak aktivitas dengan maksimal dalam waktu yang singkat. Mulai dari melaksanakan sholat wajib, sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha, membaca Al-Quran, menambah atau merojaah hafalan, membaca buku, berdakwah, berorganisasi, dan lain sebagainya. Akan tetapi di sisi lain ada orang yang malah melakukan sebaliknya, ibadah nggak maksimal dan belum bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah dia yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Dalam pelajaran fisika, kita tentu sudah pernah mendengar tentang teori hukum Newton 1 atau biasa dikenal dengan hukum kelembaman. Nah, dalam teori hukum Newton 1 ini dijelaskan bahwa benda yang diam akan cenderung tetap diam dan benda yang bergerak akan terus cenderung bergerak. Nah, teori ini sangat sesuai dengan kehidupan kita. Simpelnya gini, orang yang mager akan terus cenderung mager dan orang yang aktif akan terus cenderung aktif. Makanya tidak heran jika orang mager cenderung setengah hati dalam melakukan aktivitas. Misalnya mencuci pakaian, membersihkan rumah, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Bawaannya pengen rebahan mulu sambil main HP. Dan akhirnya waktunya terbuang sia-sia padahal yang tidak bermanfaat. Lain halnya dengan orang yang aktif. Orang yang aktif akan cenderung jenuh jika tidak melakukan berbagai aktivitas. Nah teman-teman, penting banget nih bagi kita untuk mentafakuri hukum Newton 1. Jika kita terus berada dalam kondisi mager, maka kita akan sulit untuk memulai aktivitas yang bermanfaat. Akhirnya kita akan terbiasa untuk menunda pekerjaan, menyepelekan tugas, melalaikan amanah dan tanggung jawab. Dan jika kebiasaan ini terus dinikmati, lama-lama akan menjadi karakter buruk bagi kita dan tentunya akan berpengaruh terhadap masa depan kita. Jadi solusinya apa nih? Nah, solusinya adalah move on. Teman-teman, salah satu penyebab timbulnya rasa mager dalam diri kita adalah menurunnya motivasi dalam hidup kita. Olehnya itu, jika kita ingin menghilangkan penyakit mager dalam diri kita ya, kita harus meningkatkan kembali motivasi dalam diri kita. Kita harus mengkonter gejala-gejala demotivasi dalam diri kita. Adapun tipsnya, yang pertama adalah bersilaturahmi dengan orang-orang yang menginspirasi. Nah, aku pribadi juga sering nih menggunakan tips yang pertama ini. Jadi ketika aku mengalami penurunan motivasi, hal yang aku lakukan adalah menghubungi teman-teman yang sefrekuensi dengan aku, kemudian sharing bareng dengan mereka, diskusi hal-hal yang bermanfaat. Dan alhamdulillah setelah aku sharing dengan mereka, aku kembali merasakan peningkatan motivasi dalam diri aku. Aku kembali bersemangat untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, teman-teman juga bisa mencoba tips yang pertama ini, bersilaturahmi dengan orang-orang yang menginspirasi. Karena ketika kita berkomunikasi dengan orang yang menginspirasi, kita juga bakalan tertular inspirasinya. Dan bahkan bisa jadi kita juga menjadi orang yang bisa menginspirasi orang lain. Dan boleh jadi juga nih, dengan jalan silaturahmi ini, Allah kemudian memberikan jalan ilmu dan hidayah bagi kita untuk kembali bersemangat dalam melakukan aktivitas yang bermanfaat. Wow. Nah, tips yang kedua adalah membaca buku atau menonton film yang memotivasi dan menginspirasi. Aku juga sering nih menggunakan tips yang kedua ini. Jadi ketika aku merasa motivasi aku menurun, kemudian aku mencari teman, tapi ternyata teman aku pada sibuk semua. Jadi yang aku lakukan adalah membaca buku motivasi dan menginspirasi. Kalau aku lagi malas baca buku ya,
paling gampang banget, paling simpelnya ya aku nonton video-video yang memotivasi dan menginspirasi. Sekarang ini banyak banget buku-buku motivasi dan video-video yang sangat menginspirasi. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan tips yang kedua ini. Jadi ketika teman-teman menghubungi sahabat teman-teman dan ternyata mereka sibuk semua, ya udah teman-teman tinggal baca buku aja. Kalau malas baca buku, nonton aja film atau video yang bermanfaat. Kalau teman-teman lagi malas beribadah, nonton film atau video motivasi beribadah. Kalau malas mengerjakan tugas, nonton film atau video orang-orang sukses yang tidak menyepelekan tugas. Intinya sih, nonton film atau video yang sesuai dengan gejala demotivasi kamu. Jika hari itu teman-teman memiliki banyak sekali agenda yang harus diselesaikan, ya nonton filmnya yang pendek-pendek aja. Kalau panjang-panjang, teman-teman nanti malah keasikan nonton, kemudian melalaikan aktivitas yang akan dikerjakan. Oke, tips yang ketiga adalah membuat target harian, mingguan, dan bulanan. Orang-orang sukses biasanya menjalani hari dengan perencanaan yang matang, target yang terukur, dan evaluasi yang mantap. Jadi kalau misalnya hari-hari sebelumnya kita itu hidupnya kayak kurang teratur, nah mulai dari sekarang kita buat target. Teman-teman harus meluangkan waktu untuk menyusun kembali Target harian, target pekanan, dan target bulanan. dan biasanya ketika kita menuliskan Target kita, hidup kita itu menjadi lebih terarah gitu, dan kita tahu apa yang akan kita lakukan setelah kita menyelesaikan target sebelumnya. Tips yang keempat adalah hijrah dari zona nyaman. Boleh jadi nih, faktor penghambat bagi kita untuk menjadi produktif adalah lingkungan yang tidak kondusif, teman-teman yang tidak produktif. Olehnya itu, jika teman-teman ingin berubah, hijrah dari zona nyaman. Biasanya kita itu sebenarnya tahu apa yang membuat kita menjadi tidak produktif, apa yang membuat kita menjadi mager, apa yang membuat kita menjadi malas. Salah satu penyebabnya ya gadget, rebahan, atau berteman dengan orang-orang yang juga produktif. Kalau misalnya teman-teman kita cenderung tidak produktif, kita ajak dia bareng-bareng hijrah dengan kita untuk aktif melakukan hal-hal yang positif. Dan ketika misalnya kita menyadari bahwa penyebab kita tidak produktif adalah gadget, berarti kita harus menahan diri untuk tidak bermain gadget. Kemudian kita harus ngecek lagi nih, dari gadget kita, aplikasi apa yang membuat kita sering lalai. Kalau misalnya games, ya udah hapus aplikasinya. Oke, untuk tips yang terakhir adalah berdoa. Nah, salah satu doa yang biasa aku amalkan untuk mengatasi rasa malas dalam diri aku adalah doa yang terdapat dalam zikir pagi dan petang. Nah teman-teman, itulah tadi 5 tips dari aku untuk mengcounter gejala-gejala demotivasi dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan kita mengaplikasikan 5 tips ini, kita tidak lagi menjadi pribadi yang malas, mager, dan sebaliknya, kita bisa menjadi pribadi yang produktif dan bermanfaat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan share ke akun media sosial kamu. Mudah-mudahan teman-teman yang lain dapat mendapatkan manfaat dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.